Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucian Jarwati, NPM 20010081011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari Bapak Tri Andri Setiawan, MPD, selaku dosen pada mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Nah, adapun materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai makna identifikasi dan determinasi. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama mengenai identifikasi, kedua determinasi, dan ketiga kunci determinasi. Poin yang pertama mengenai pengertian identifikasi. Identifikasi adalah proses pengenalan menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Adapun pengertian identifikasi tumbuhan sendiri adalah suatu proses pengenalan tanaman untuk mengetahui jenis tanaman secara detail dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun cara-cara mengidentifikasi tumbuhan itu terdapat beberapa metode. Yang pertama, kunci taksonomi. Kunci taksonomi dapat diartikan sebagai perangkat identifikasi yang terdiri dari daftar kemungkinan yang mampu menyempit pada suatu keputusan akhir. Kunci taksonomi biasanya membagi kelompok yang besar menjadi lebih kecil, natural atau monofletik subkelompok. Kunci taksonomi terlihat sebagai metode identifikasi yang paling praktis digunakan. Namun, cara ini harus dianggap sebagai panduan, bukan sebagai metode yang mudah. Yang kedua, membandingkan spesimen. Tumbuhan yang didapatkan akan dibandingkan dengan alitan kering herbarium. Nah, metode ini dinilai efektif dalam mengetahui jenis tumbuhan karena objek dapat dibandingkan secara nyata. Yang ketiga, menulis deskripsi tumbuhan. Tumbuhan itu akan lebih mudah dikenali dengan mengetahui secara detail ciri-cirinya. Salah satu cara yakni dengan mendeskripsikan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut secara detail. Deskripsi akan mempermudah dalam membedakan antara tumbuhan yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui. Yang keempat, membandingkan gambar. Mengidentifikasi tumbuhan dengan cara membandingkan objek dengan gambar atau ilustrasi. Nah, metode ini memiliki kelemahan pada sumber gambar yang digunakan sebagai pembanding. Yang kelima, pendapat lembaga atau ahli. Nah, apabila dari beberapa metode belum dapat teridentifikasi, maka metode lain yakni dengan meminta pendapat orang yang dianggap berkompeten. Nah, metode ini memerlukan waktu yang lama dan biaya dalam jasa identifikasi tumbuhan tersebut. Lembaga atau ahli yang menguasai semua literatur akan lebih akurat dalam identifikasi tumbuhannya. Poin yang ketiga tentang pengertian kunci determinasi. Kunci determinasi tumbuhan merupakan suatu kunci yang berguna dalam pengidentifikasi
kedua opsi ini dimungkinkan, cobalah untuk mengikuti keduanya. Yang kedelapan, konfirmasikan pilihan dengan membaca deskripsinya. Yang 9, konfirmasikan pilihan dengan membaca deskripsinya. Yang selanjutnya yaitu contoh kunci determinasi. Yang pertama, yang poin A, tumbuhan dengan batang tidak sejati titik-titik 2. Nah, bila jawabannya tumbuhan yang kita amati itu batangnya tidak sejati, maka kita bisa lanjut lagi ke langsung ke nomor yang kedua. Tetapi jika tumbuhannya dengan batang sejati, maka kita isi yang poin yang ke B dulu. Yang poin kedua, A, batang tumbuhan ditemukan pembuluh titik-titik lumut daun. Bila ya, jawabannya lumut daun. Yang B, pada batang terdapat jaringan pembuluh titik-titik 3. Bila ya, dilanjutkan langsung ke nomor 3. Yang poin ketiga, A, tumbuhan tidak berbunga titik-titik 4. Bila jawabannya tidak berbunga, langsung ke nomor 4. Jika tidak, maka tidak isi dulu yang poin keempat. Yang 4, poin 4, A, pada daun terdapat bintik kuning atau coklat titik-titik tumbuhan paku. Bila ya, jawabannya tumbuhan paku. Dan B, pada daun tidak ditemukan adanya bintik kuning atau coklat titik-titik 5. Bila ya, lanjut langsung ke nomor 5. A, tumbuhan tidak dengan bunga sejati titik-titik gimnospermae. Terus yang B, tumbuhan dengan bunga sejati titik-titik 6. Langsung lanjut ke nomor 6, berakar serabut, berakar tunggang. Lalu yang ke-7, batang berongga, batang tidak berongga. 8, bunga berbentuk kupu-kupu dan bunga berbentuk terompet. Selanjutnya, sesuai dengan kunci yang contoh kunci di atas tadi, maka diperoleh nomor kunci dan nama makhluk hidupnya sebagai berikut. Yang pertama, nomor kunci 1A, 2A, nama makhluk hidupnya yaitu lumut daun. Nomor kunci 1B, 3A, 4A, nama makhluk hidupnya tumbuhan paku. Nomor kunci 1B, 3B, 4B, 5A, nama makhluk hidupnya gimnospermae. Nomor kunci 1B, 2B, 3B, 4B, 5A, 6A, 7A, nama makhluk hidupnya padi. Nomor kunci 1B, 2B, 3B, 4B, 5A, 6A, 7B, makhluk hidupnya jagung. Nomor kunci 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8A, nama makhluk hidupnya adalah kacang. Dan yang terakhir, nomor kunci 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, nama makhluk hidupnya adalah terong. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.